Sintayong sekiranya bisa membuka pintu lagi buat dia, membayar semua kepercayaan ini untuk bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia, buat timnas kita menghadapi Asa. Karena banyak juga yang menginginkan bahwa dia berada di tim nasional kita. Sayang pemainnya lagi bagus-bagus, lagi gacor, oke lah. Dan memberikan kesempatan sekali lagi. Sintayong dari Korea Selatan ke Indonesia, bukti cinta seorang pelatih. Sintayong bukan sekedar pelatih sepak bola bagi timnas Indonesia. Ia adalah sosok yang rela meninggalkan zona nyamannya di Korea Selatan dan memiliki mengabdi untuk sepak bola Indonesia. Bukan keputusan mudah bagi seorang pelatih dengan rekam jejak impresif di level internasional untuk berani mengambil tantangan sebesar ini. Namun cinta dan keyakinannya terhadap potensi sepak bola Indonesia membuatnya nekat untuk pindah negara secara profesional dan menetap di Indonesia. Dari Korea Selatan ke Indonesia, awal perjalanan Sintayong. Sintayong lahir di Korea Selatan pada 11 Oktober 1970. Sebagai pemain, ia sempat membela klub Seongnam Ilhwa Chuna dan bahkan membawa tim tersebut menjuarai Liga Champions Asia. Karir kepelatihannya pun tak kalah cemerlang. Ia pernah menjadi pelatih timnas Korea Selatan dan memimpin mereka di Piala Dunia 2018. Salah satu pencapaian bersejarahnya adalah ketika Korea Selatan mengalahkan Jerman dengan skor 2-0 di fase grup yang membuat sang juara bertahan tersingkir dari turnamen. Namun setelah kontraknya dengan timnas Korea Selatan berakhir, Sintayong menerima tawaran dari PSSI untuk melatih timnas Indonesia pada akhir 2019. Keputusan ini mengundang tanda tanya besar. Mengapa seorang pelatih kelas dunia dengan pengalaman Piala Dunia mau melatih tim yang saat itu masih tertinggal jauh di peringkat FIFA? Jawabannya sederhana. Ia melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia dan ingin menjadi bagian dari sejarah kebangkitannya. Cinta Sintayong terhadap Indonesia. Sejak pertama kali menandatangani kontrak dengan PSSI, Sintayong menunjukkan komitmen luar biasa. Dia tidak hanya datang untuk sekedar menerima gaji dan memberikan instruksi di pinggir lapangan. Ia benar-benar ingin membangun sepak bola Indonesia dari akar rumput, dimulai dari timnas U19, U23 hingga timnas senior. Banyak pelatih asing sebelumnya yang hanya fokus pada tim utama, tetapi Sintayong berbeda. Ia bahkan ikut mengurus perkembangan pemain muda, memastikan bahwa generasi mendatang akan lebih siap untuk menghadapi kompetisi internasional. Tak hanya itu, ia rela berpindah ke Indonesia dan menetap dalam jangka waktu lama, sesuatu yang jarang dilakukan oleh pelatih asing lainnya. Keputusannya ini menunjukkan bahwa ia tidak menganggap pekerjaannya di Indonesia sebagai sekedar kontrak, tetapi sebagai misi hidup. Selain itu, Sintayong juga mulai memahami budaya dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Ia sering terlihat menikmati makanan khas Indonesia, bahkan mulai terbiasa dengan gaya hidup di Jakarta. Ia belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan yang paling penting, ia memahami bagaimana cara berkomunikasi dengan pemain-pemain lokal agar bisa mengeluarkan potensi terbaik mereka. Perubahan besar dalam timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Salah satu aspek penting menonjol adalah peningkatan fisik dan mental para pemain. Sebelum ia datang, banyak yang mengkritik bahwa pemain Indonesia sering kelelahan di babak kedua dan kurang disiplin dalam bermain. Namun dengan metode latihan keras ala Korea Selatan yang diterapkannya, fisik para pemain menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, ia juga membawa filosofi sepak bola modern ke dalam permainan timnas Indonesia. Permainan cepat, pressing tinggi, dan transisi yang lebih dinamis menjadi ciri khas tim di bawah kepemimpinannya. Hasilnya mulai terlihat ketika timnas Indonesia berhasil mencapai final Piala AFF 2020. Meskipun saat itu skuad yang dibawa masih tergolong muda dan belum memiliki banyak pengalaman di turnamen besar.